Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jejak SPT. Terima kasih bagi kalian yang sudah klik video ini, dan yang belum subscribe terlebih dahulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Oke teman-teman semua, di video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita, yaitu seorang Dajjal ya, yang bernama Dajjal. Mungkin kalian sudah pada tahu, mengenal ya sosok Dajjal ini ya, meskipun dalam sebuah cerita. Tentunya dalam kesempatan ini saya akan berusaha untuk menyampaikannya kepada kalian semua. Oke? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini. Oke? Oke teman-teman semua, bahwa Dajjal itu adalah seorang manusia ya, bukan dari kalangan jin ataupun makhluk lainnya, tetapi dia adalah manusia seperti kita. Dia adalah manusia yang ditangguhkan ajalnya sehingga umurnya sampai ribuan tahun ya teman-teman semua. Sebagaimana juga iblis yang ditangguhkan ajalnya hingga hari kiamat nanti gitu. Nah, di sini Dajjal itu merupakan manusia yang berhati iblis. Dan ayah ibunya itu berketurunan Turki Mesir dari kampung kecil yang bernama Rablah. Dan ayah ibunya itu merupakan kakak beradik yang seibu dan sebapak. Jadi satu darah ya. Kemudian mereka itu selalu berhubungan badan layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan. Dan ini tidak diketahui oleh masyarakat sebelumnya. Dan akhirnya atas perbuatan mereka, warga masyarakat menjadi resah dan akhirnya memutuskan untuk mengusir mereka dari kampung tersebut. Akhirnya keduanya itu diusir ya oleh warga masyarakat tersebut. Dan akhirnya mereka berdua berpindah tempat ke kampung pedalaman yang bernama Samiri, yaitu di negeri Mesir, masih di negeri Mesir. Dan mereka tinggal menumpang di sebuah rumah yang sementara ayahnya bekerja sebagai pembersih dan penjaga kandang ternak dan sebagai pembelah kayu ya teman-teman semua. Setelah sekian lama mereka hidup bersama, akhirnya mereka berdua berkeinginan memiliki seorang anaknya. Setelah 30 tahun mereka berhubungan layaknya suami istri, mereka belum dikaruniai anak. Akhirnya mereka berkeinginan kuat sekali untuk bisa memiliki seorang anak. Akhirnya mereka berusaha untuk itu. Namun segala upaya yang telah mereka lakukan belum juga mendapatkan hasil. Akhirnya mereka berdoa, bermunajat agar mereka bisa memiliki seorang anak. Akhirnya ibunya suatu ketika bermimpi bertemu seorang pendeta setempat. Ternyata pendeta yang muncul dalam mimpi ibunya itu adalah jelmaan dari Azazil, yaitu seorang iblis yang telah diusir dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Azazil ketika itu memerintahkan mereka agar mendatangi sebuah kuil kecil yang terpencil yang di ujung kampung tersebut ya, untuk bermunajat di tempat tersebut. Jadi si iblis itu menyuruh ibunya dan ayahnya ini untuk mendatangi sebuah kuil yang kecil yang berada di ujung kampung tersebut untuk bermunajat supaya bisa mendapatkan keturunan. Teman-teman semua, kemudian mereka membersihkan kuil tersebut dan melakukan pemujaan terhadap patung anak lembu tersebut. Nah, setelah mereka beberapa kali memohon di kuil kecil tersebut dan belum juga mendapatkan hasil, akhirnya mereka berhenti melakukan ritual permohonan di kuil tersebut ya, teman-teman semua. Jadi udah beberapa kali dia melakukan ritual-ritual untuk memohon atau memuja kepada patung tersebut. Dan hasilnya masih nihil. Akhirnya mereka kemudian meninggalkan ritual tersebut. Nah, setelah kejadian seperti itu, akhirnya istrinya kembali bermimpi agar mereka datang kembali ke kuil tersebut dan melakukan hubungan suami istri dalam keadaan istrinya lagi datang bulan. Masya Allah. Di kuil tersebut juga dilakukannya. Dan akhirnya mereka berdua melakukan hal tersebut seperti apa yang diperintahkan di dalam mimpinya itu. Karena saking menginginkan seorang anak. Meskipun hal itu sangat bertentangan, tetapi tetap mereka lakukan. Nah, setelah melakukan itu, tidak beberapa lama akhirnya istrinya hamil. Dan masa kehamilannya itu terbilang lama sekali. Karena sampai 13 bulan. Bahkan perut istrinya itu sampai sangat besar. Gimana ya? Perut yang besar sekali. Dan di dalam masa kehamilannya, akhirnya sang pemilik rumah mengetahui siapa kedua orang yang tinggal di rumahnya itu. Sahabat-sahabat semua, sang pemilik rumah pun akhirnya menyuruhnya pergi karena ketakutan. Akhirnya sang ibu Dajjal pun pergi
menuju kuil tersebut untuk bisa melahirkan di sana. Tak lama kemudian, akhirnya sang ibu pun melahirkan bayi tersebut. Namun karena banyak mengeluarkan darah akibat melahirkan anak tersebut, akhirnya ibunya pun meninggal. Sesaat setelah melahirkan anak tersebut, bayi ini cacat sebagian anggota tubuhnya, kulitnya bersisik seperti ular, berkepala besar, buta mata kirinya dan mata kanannya tertonjol keluar. Kedua matanya cacat dan tertulis di dahinya tulisan kafir. Dan tulisan ini bisa dibaca oleh setiap orang Islam, baik yang bisa membaca ataupun tidak bisa membaca. Ya. Dikatakan di dalam sebuah hadis At-Tabrani, tanda ini akan menjelma dan terlihat setelah dirinya mengaku sebagai Tuhan. Dan Dajjal itu dilahirkan 100 tahun sebelum Nabi Musa lahir. Ya, teman-teman semua. Jadi umurnya sangat panjang sekali ya. 100 tahun sebelum Nabi Musa lahir, Dajjal itu udah lahir duluan. Dan bisa ketemu dengan Nabi Musa di suatu saat. Nah, setelah itu akhirnya kuil ini pun ditemukan oleh warga. Yang akhirnya warga bersepakat untuk membakar kuil tersebut. Namun, sang bayi Dajjal tersebut diselamatkan oleh pendeta di kuil tersebut dengan dihanyutkan ke lautan. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyelamatkan bayi Dajjal tersebut. Teman-teman semua, lalu diletakkannya Dajjal tersebut di sebuah gua di benua Antartika di pulau kecil yang indah dan dipelihara oleh seekor binatang yang bisa berbicara layaknya manusia dan berbulu sangat lebat sekali ya. Lalu Jibril menyuruhnya agar binatang tersebut memeliharanya, dan kalau bayi tersebut terbangun, maka sampaikanlah tentang asal-usul bayi tersebut. Berilah makan dan ajarkanlah padanya prinsip-prinsip kehidupan. Dajjal akhirnya dipelihara oleh binatang tersebut, dan sesekali malaikat Jibril pun mendatanginya. Di usianya yang ke-7, akhirnya si anak tersebut terbangun. Dia keluar dari gua tempatnya berteduh. Dia berlari keluar hingga akhirnya dia bertemu dengan binatang tersebut. Awalnya sang Dajjal merasa ketakutan ya teman-teman semua. Dan akhirnya binatang tersebut mengajak bicara. Engkau adalah anak kecil yang diselamatkan malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu binatang tersebut menceritakan tentang asal-usul sang anak tersebut. Binatang tersebut menyampaikan bahwa Jibril berbicara bahwa engkau adalah anak yang mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau diberi kebebasan untuk memilih jalan hidupmu. Jika engkau mengikuti jalan Jibril dan para malaikat, maka engkau akan menjadi orang yang mulia, raja yang sangat hebat di muka bumi ini. Dan jika engkau mengikuti jalan iblis, maka engkau akan menjadi makhluk pendurhaka, dan engkau akan dikutuk oleh seisi bumi ini, karena engkau akan berbuat kerusakan yang tiada tara di bumi ini. Akhirnya Samiri kecil atau sang Dajjal tersebut berbicara. Apa buktinya? Jika ucapanmu itu benar, hai binatang. Lalu binatang tersebut mengajaknya ke sebuah tempat di pulau kecil tersebut. Teman-teman semua, di situ ditunjukkan pada lempeng-lempeng bertulisan tangan malaikat Jibril. Lalu binatang itu berkata, ini ditulis sendiri oleh malaikat yang mulia, yaitu Jibril, dan merupakan pedoman hidupmu. Janganlah engkau melenceng dari pedoman ini. Teman-teman semua, lempeng-lempeng tersebut itu bertuliskan di antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pencipta, Raja alam semesta, maka sembahlah hanya Allah dan jangan mempersekutukannya. Teman-teman semua, di sisi lempeng itu ada sebuah zat atau materi sisa alat tulis Jibril yang dibawa dari surga. Samiri kecil memegang zat tersebut dengan tangannya dan dipermainkannya. Dan dia menemukan zat tersebut sangat ajaib, ya, karena bisa menghidupkan kembali sejenak hewan yang sudah mati. Dan zat inilah yang kemudian digunakan Dajjal di kemudian hari untuk bisa menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Binatang pengasuhnya mengajarkan Samiri ritual untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyuruhnya untuk melakukannya di setiap hari. Namun Samiri enggan dan membangkang hingga usianya dewasa. Samiri sangat tertarik dengan kehidupan di pulau tersebut. Dipelajarinya semua aspek ilmiah dengan kecerdasannya yang luar biasa. Dia mampu menguasainya dengan bantuan penjelasan dari pengasuhnya tersebut. Dan sewaktu di dalam tidur, malaikat Jibril pun mengajarkannya ilmu-ilmu hikmah di dalam mimpinya.
Namun, tanpa diketahui bahwa Dajjal pun atau Samiri ini juga dipelihara oleh Azazil atau sang iblis. Dan ini adalah permintaan Azazil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabulkannya. Kala itu, Azazil pun telah menjelma menjadi ular besar dan memberinya makan dan air minum yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Binatang pendampingnya ini sangat bersabar, selalu menyuruh Samiri ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Samiri yang lelah diceramahi, akhirnya dia membalas dengan berkata seperti ini, "Siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Kenapa? Aku tidak pernah melihatnya. Bahkan aku tidak pernah bertemu dengan malaikat Jibril yang sering kau bicarakan itu. Jangan-jangan semua yang engkau bicarakan itu hanya sebuah dustamu agar aku tunduk kepadamu. Dengar ya, aku lebih hebat darimu. Dan Allah yang engkau sebut-sebut itu." Akhirnya binatang itu ketakutan setengah mati mendengar makian Samiri tersebut. Dan akhirnya binatang itu menjawab, "Aku adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hanya taat kepadanya. Engkau telah mengatakan hal yang telah mengguncang langit. Maka dengarlah bagimu, ada 2 janji. Kesempatan pertama, jikalau engkau menyatakan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perkataanmu akan diampuni. Jika engkau tidak mau, maka tinggalkanlah pulau ini untuk melihat kehidupan di luar pulau sana, agar engkau menyadari akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti engkau balik ke sini, dan jika engkau saat balik ke sini masih membangkang, maka janji kedua akan berlaku, yaitu engkau tidak akan pernah lagi dapat balik ke pulau ini dan akan menjadi makhluk yang jahat di muka bumi ini hingga akhir zaman." Akhirnya Samiri pergi membuat kapal dan berlayar di tengah berpindah dengan kapal yang lebih besar. Dia bercerita bahwa dia merupakan korban kapal yang karam. Dia pergi menjenguk dunia luar, belajar setiap hal yang membuatnya tertarik menyelidiki kisah-kisah tentang sejarah dirinya. Dia menggali harta karun dunia berupa ilmu dan materi, sehingga dia menjadi orang yang sangat kaya, sangat pandai. Dan yang membuatnya takjub adalah fisiknya yang tidak pernah bertambah tua. Teman-teman semua, negeri pertama yang disinggahi Samiri di usianya yang ke-20 adalah negeri Yaman, 4.000 jaraknya dari pulau tersebut. Di sana, dia belajar berbagai hal baru di setiap hari dan dapat memahami makna kehidupan dan makhluk hidup dengan sangat cepat, seolah-olah dia itu memiliki kecerdasan dan kemampuan 100 kali lipat dari manusia lainnya. Sehingga setiap orang yang mengenalnya merasa kagum pada kekuatan dan kemampuannya yang besar dan keajaiban dalam kecepatannya di dalam berpikir. Nah, setelah beberapa lama dia mulai berpikir untuk kembali ke negeri nenek moyangnya yang ada di Palestina. Akan tetapi sebelumnya dia merasa rindu untuk kembali ke pulau yang di masa kecilnya hidup. Teman-teman semua, akhirnya dengan mengendarai kapal besar dan dengan pelayannya dia berlayar. Dan di tengah lautan lalu kapal itu berhenti dan dia melanjutkannya dengan kapal kecil. Ketika sampai di pulau tersebut, binatang yang mengasuhnya hanya bisa memandangi kelakuan Samiri dan tidak mengajaknya berbicara sama sekali. Lalu ketika masih di pulau tersebut, hal pertama yang diingat adalah materi ajaib peninggalan sang Jibril. Selain itu, dia juga membawa potongan batu kecil berwarna-warni yang dipotongnya dari batu panel tempat malaikat Jibril menuliskan wasiat-wasiatnya untuk Samiri. Nah, setelah itu, dia melanjutkan petualangannya hingga di Palestina. Setelah di Palestina, usianya sudah mencapai 100 tahun. Tapi dia tidak merasa lemah, ataupun tua, ataupun pikun. Seolah-olah waktu telah berhenti pada masa mudanya. Tanpa ragu, dia merasa dirinya pantas untuk menjadi Tuhan. Ya, itu awalnya. Karena dia tahu dirinya lebih cerdas dari setiap manusia. Bahkan baginya, ruhnya adalah ruh dewa. Buktinya hanya dia yang diajak bicara oleh binatang yang luar biasa yang menjadi pengasuhnya. Itulah ya teman-teman semua, akhirnya Dajjal merasa dirinya itu sebagai Tuhan karena umurnya nggak bisa tua ya. Itu dan pengetahuannya yang sangat luar biasa di atas orang-orang lain gitu. Dia sadar semua makhluk takut kepadanya karena kekuatannya yang sangat luar biasa. Bahkan menurut binatang itu, Jibril malaikat paling agung adalah pembimbingnya sehingga dia seolah-olah tahu apa yang harus dilakukan dalam melakukan sesuatu yang tidak diketahuinya.
Di zaman Nabi Musa, Samiri pernah menjadi pembantunya. Nabi Musa telah mengetahui tentang Dajjal dari malaikat Jibril. Nabi Musa alaihissalam telah menerimanya bekerja, menjaga kuda, dan membersihkan kandang kuda Nabi. Tetapi Dajjal bukan bekerja saja. Dia selalu mengintip percakapan Nabi Musa dengan Nabi Harun. Juga perbincangan Nabi bersama Jibril. Dia selalu mengikuti dari belakang kuda Nabi. Dan apabila di suatu ketika Jibril mendatangi Nabi Musa saat berkuda, kesempatan itu diambilnya untuk mengambil pasir tempat pijakan kaki kuda malaikat Jibril. Lalu disimpannya. Dan dia juga selalu memperhatikan tingkah laku para pengikut Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihissalam pergi bermunajat selama 40 hari di Bukit Tursina, peluang ini diambil oleh Dajjal atau Samiri untuk melakukan tipu dayanya. Dia telah berkata kepada kaum Nabi Musa, yaitu Bani Israel, supaya mengumpulkan semua emas yang mereka punya untuk menunjukkan kepada Tuhan Nabi Musa alaihissalam. Emas itu telah ditempa menjadi patung anak lembu. Lalu patung itu diletakkan di hadapan masyarakat Bani Israel. Dan akhirnya Dajjal kemudian menggunakan mantra yang diajarkan Azazil, si iblis itu. Tiba-tiba patung tersebut bisa bicara dan mengaku dialah Tuhan Nabi Musa alaihissalam. Maka kaum Bani Israel yang selama ini mencari-cari Tuhan Nabi Musa telah berpaling dan menyembah patung emas anak lembu tersebut. Nah, sekembalinya Nabi Musa dari munajatnya, beliau sungguh amat marah akan perbuatan Samiri. Beliau juga memarahi Nabi Harun yang tidak dapat mencegah keadaan tersebut. Maka Nabi Musa alaihissalam memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Nabi Musa sadar bahwa dia berhadapan dengan manusia yang akan menjadi Dajjal di akhir zaman, maka Nabi Musa membiarkan Samiri itu untuk pergi. Nabi Musa menyuruh Samiri ini untuk pergi dengan bebas, tanpa menghukumnya. Teman-teman semua, setelah diusir Nabi Musa, Samiri ini mengembara sendirian menjauhi wilayah kekuasaan Nabi Musa. Dia mengembara ke berbagai negeri, belajar bahasa-bahasa dan tulisan setiap masyarakat, dan mengumpulkan ilmu pengetahuan kuno yang kini dianggap punah. Dia mengarungi zaman kebesaran Daud, Sulaiman, hingga sampai dia ke zaman Nabi Isa alaihissalam. Fisiknya tetap seperti laki-laki berusia 30 tahun. Dia selamanya muda meski umurnya sudah ribuan tahun. Luar biasa ya. Dajjal Allah berikan kemampuan umurnya itu tetap awet muda. Seperti 30 tahun padahal umurnya sudah ribuan tahun ya. Nah, Samiri mendengar tentang kabar Nabi Isa yang dikatakan bahwa sebagai keturunan Daud yang menyelamatkan bangsa Yahudi dari pertikaian kejahatan dan kepunahan. Lalu Samiri ingin menguji apakah Nabi Isa ini adalah seorang nabi atau bukan. Maka dia pergi menemui Nabi Isa, namun dia tidak bertemu muka langsung dengan Nabi Isa, melainkan mengutus orang untuk bertanya kepada Nabi Isa. Jika engkau benar Nabi, maka katakan kepadaku siapa yang berada di luar. Nabi Isa diam sejenak, kemudian berkata, wahai saudaraku, beritahukan kepada orang yang mengutusmu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa menerima taubat dan mengampuni dosa-dosa seluruh hambanya. Lalu disebutkan oleh Nabi Isa secara terperinci riwayat hidup Samiri. Samiri yang menerima kabar itu dari utusannya tidak menanggapi. Bahkan Samiri mengatakan bahwa dia itu tukang sihir yang telah dirasuki setan-setan. Jika dia seorang nabi, maka dia tidak akan tahu siapa aku dan apa yang telah terjadi. Sebab para nabi ini tidak memberitahukan hal yang gaib. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui yang gaib. Tidak secara jantan menghadapi Nabi Isa, Samiri malah kabur mengembara ke negeri-negeri yang jauh seperti Cina, India, Jepang. Nabi Isa alaihissalam sendiri mengingatkan kepada para pengikutnya agar berhati-hati terhadap seorang pembohong yang akan muncul di akhir zaman nanti dengan mencuri nama dan gelarnya sebagai penyelamat Bani Israel. Dia jelajahi lautan, tanah-tanah tandus, padang pasir, dan daratan. Dia bergaul dengan berbagai kehidupan dan makhluk hidup, mempelajari berbagai pengalaman tanpa batas. Ia tergila-gila dengan pemikirannya yang ingin menguasai dunia. Tapi sebelumnya dia merasa perlu untuk kembali dulu ke pulaunya di Yaman untuk berpikir dan merencanakan jalannya dalam menguasai seluruh negeri yang ada di dunia. Setelah berkelana ke berbagai tempat, akhirnya Samiri kembali pulang ke Pulau Hijau di Yaman. Akan tetapi begitu berlabuh dan berjalan menuju gua,
Binatang raksasa berbulu tebal, penguasa pulau itu merintangi jalannya. Lalu binatang itu bersama 20 orang yang bertubuh tinggi, melebihi pohon-pohon yang tinggi, dan wajah mereka yang bersinar seperti matahari. Pada tangan mereka terdapat rantai besi dan berlapis baja yang tampak jelas bukan buatan dunia ini. Samiri menggigil ketakutan. Lalu dia bertanya, "Apa ini? Siapa mereka? Bagaimana mereka bisa sampai ke sini?" Lalu binatang itu menjawab, "Wahai orang yang paling bodoh, engkau telah menyia-nyiakan 2 kali kesempatan yang telah diberikan kepada engkau. Kesempatan pertama, engkau telah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, yang merupakan kesempatannya itu adalah bertobat di dalam pertemuan dengan Nabi Musa dan Isa, dan tidak tersisa bagimu kecuali janji terakhir. Janji terakhir itu adalah seperti yang tertulis dalam pesan Jibril untuk Samiri. Tidak ada kitab bagimu kecuali apa yang dibawa kepadamu oleh seorang Nabi terakhir, yaitu Muhammad SAW yang datang menjelang akhir zaman. Jika engkau beriman dan meyakini apa yang kami imani, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkanmu untuk mengimani penutup para nabi. Dia bernama Muhammad Al-Amin. Dia akan lahir sebagai nabi dan rasul di tengah-tengah kaum yang buta huruf. Dia berhijrah ke tempat yang banyak ditumbuhi pohon kurma dan banyak mata air dan sumur-sumur tawarnya dengan tanah yang subur. Jika engkau mendustakan nabi yang mendahului Muhammad, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup hatimu dengan selubung hitam. Hatimu akan condong kepada kejelekan dan tidak dapat melihat cahaya. Akalmu hanya akan melihat dirimu sendiri saja, seperti iblis yang terkutuk, dan engkau pun menjadi teman akrabnya. Jika engkau tidak mempercayai eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta malaikatnya serta rasulnya, maka engkau akan dimasukkan ke dalam penjara 1000 tahun lamanya. Engkau akan bebas ketika Muhammad SAW telah wafat. Ketika siuman dari pingsannya, Samiri telah mendapati dirinya telah berada dalam gua, sementara binatang itu ada di depannya. Kedua tangannya dan kakinya terbelenggu dengan rantai yang sangat panjang agar ia dapat bergerak, duduk, berdiri, berjalan, dan buang air ke belakang. Samiri diliputi ketakutan yang tidak pernah dirasakannya. Dia belum pernah melihat belenggu seperti ini, bahkan dalam penjara Fir'aun dan kerajaan lainnya yang pernah dikunjunginya dalam pengembaraan. Binatang itu berkata, "Engkau adalah Dajjal di akhir zaman, raja kejahatan masa depan yang dikutuk oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Engkau telah dianugerahi kekuatan dan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga." Sambil berusaha melepaskan diri dari belenggu, Samiri berkata kepada binatang itu, "Bagaimana aku dapat meyakini bahwa perkataanmu itu benar? Mengapa engkau tidak mencabut sihirmu dan menjauhi setan-setanmu? Sungguh aku ingin keluar untuk memerintah dunia. Dunia tidak ada rajanya kecuali aku, sementara engkau berusaha menghalangi hakku. Aku adalah manusia yang paling tua, karena waktu tidak berpengaruh kepadaku. Seluruh dunia di sekitarku telah berubah. Akan tetapi aku tidak pernah berubah, tidak tua, dan berubahan. Segala sesuatu di sekitarku tunduk kepadaku. Aku adalah dewa." Binatang itu cuma menjawab, "Engkau bersabar ataupun tidak, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti benar. Engkau dilaknat, diusir, dan dilemparkan seperti iblis yang terkutuk, yang telah diperingatkan kepadamu melalui tulisan malaikat Jibril untukmu." Sang Dajjal tetap dikurung di gua tersebut. Suatu saat nanti Dajjal ini akan terbebas dari belenggunya dan dia akan keluar. Lalu dia akan mengumpulkan seluruh tentara-tentaranya untuk menguasai bumi ini. Dan itulah akan terjadinya perang akhir zaman, di mana Imam Mahdi pun akan muncul dan akan berperang dengan sang Dajjal ini. Nah, bagi kalian yang bisa berkomentar, silahkan berkomentar untuk melengkapi cerita ini. Dan cerita ini belum saya lanjutkan karena butuh waktu yang sangat banyak sekali. Terima kasih teman-teman semua yang sudah berpartisipasi untuk menonton video ini sampai selesai. Semoga Allah membalas segala kebaikan sahabat-sahabat semua dengan berbagai kebaikan kembali kepada sahabat-sahabat semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah. Sampai jumpa kembali.